Pekan Olahraga Provinsi Berau yang baru aja tanggal 1 sampai 8. Berarti baru aja ini ya, fresh-freshnya masih hangat. Oke, selanjutnya nih ya, kan di sana eh, cukup lama. Apa aja sih kegiatan yang dilakukan di sana? Mungkin ada di samping dengan kegiatan studi tour atau sambil cuman proses lomba atau Kalau untuk tadi itu nggak ada. Kita betul-betul pure proses lomba, mulai dari technical meeting, habis itu penyisihan, semifinal, sampai final, sampai akhirnya perolehan medali. keren banget ya, ternyata di sana itu mereka sangat fokus dengan kegiatannya. Oke, mungkin yang selanjutnya bagaimana sih perasaan dari seorang sastra sebagai mahasiswa pendidikan fisika yang aktif juga dalam kegiatan lomba-lomba yang seperti diadakan oleh nasional ini, bahkan provinsi juga, itu Pak perasaannya gimana? Ya pasti perasaan saya itu senang, bangga, sama ada terharunya juga. Kalau bangga itu karena bukan cuma nama saya aja yang dikenal, tapi kan mewakili Universitas Mula Warman, terus mewakili kabupaten atau kota juga di Porto. Jadi bukan dari kita sendiri, tapi banyak elemen-elemen yang bangga dengan perolehan yang didapatkan oleh sastra ini. Ada nggak sih tips dari seorang sastra ini menjadi mahasiswa yang berprestasi itu mungkin bisa dibagi-bagikan kepada teman-teman? Kalau untuk tips itu yang pertama harus tanggung jawab. Tanggung jawab itu kan luas ya. Ada tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap agama, terhadap kegiatan kayak olahraga yang saya jalan ini, terhadap kuliah. Tuh. Terus yang kedua usaha pastinya. Usaha dibarengi dengan doa. Selain itu yang paling utama ini harus selalu membersihkan hati supaya berkah. Karena kalau misalnya kita jahat sama orang atau kayak kita sinis gitu, orang kan pasti nggak ada yang doakan kita. Tapi kalau kita ramah, otomatis kan orang banyak sama kita, banyak yang doakan kita. Sama harus ke orang tua juga, itu dosen, pelatih, semuanya. Faktor lingkungan itu menjadi dorongan tersendiri ya buat Iya, lingkungan juga, disiplinan juga. kan ini berarti beberapa minggu ini Saspa lebih fokus ke kegiatannya ini ya, berarti kan di waktu belajarnya ini berkurang. Nah, itu bagaimana cara Saspa mengatasi cara belajarnya supaya tidak terlalu tertinggal oleh materi. Kalau selama bertanding itu kan beberapa juga ada yang tabrakan dengan kelas, dan juga ada beberapa tugas yang harus dikumpulkan. Itu saya menghubungi dosen apakah bisa diberikan tugas lain atau dikumpulkan dengan via online. Jadi selama saya lomba itu tidak seharian saya lomba, dari pagi sampai sore aja. Malamnya itu masih bisa dimanfaatkan buat mengerjakan tugas, buat lihat-lihat tugas apa lagi yang belum, ataupun mempersiapkan ujian ke depannya, walaupun tidak semaksimal saat di rumah. Ada sesi untuk jadwal latihan, jadwal tanding, serta ada juga waktu untuk belajar atau mengerjakan tugas. Nah itu tadi berarti Saspa membaginya itu di pagi sampai siang itu proses untuk kegiatan di lombanya, lalu malamnya dia belajar seperti itu. Eh, Selain itu saya juga dengar bahwa kamu ini seorang pengurus inti dari eh, yang kalian lakukan ini bela diri ya, benar ya? Pengurus bela diri, khususnya bela diri Tarung Derajat. Nah itu kamu menjadi apa dan bagaimana sih cara kamu bagi waktu antara kegiatan di lingkungan kampus dengan kegiatan di kepengurusan? Jadi di Bupati Tarung Derajat sendiri itu kan ada beberapa tempat satu latihan, salah satunya Gor Sempaja. Saya sekretaris di Gor Sempaja itu. Nah, untuk membagi waktu kembali yang seperti saya bilang tadi, sebenarnya dalam satu hari itu kan ada 24 jam. Itu juga nggak seharian kita gunakan untuk latihan, nggak seharian kita gunakan untuk kuliah juga. Latihan pun 2 sampai 3 jam. Kuliah juga nggak mungkin kan lama, paling 8 jam atau mentok. Nah itu kita manfaatkan semaksimal mungkin. Setelah itu kita tuh harus disiplin. Kayak misalnya kita udah pulang kuliah, kita gak usah lagi leha-leha baring-baring dulu atau mau ngapain dulu. Kalau udah waktunya latihan ya langsung aja latihan. Bayangin kalau misalnya kita pulang kuliah terus kita gunakan 10 menit kita cuma buat scroll TikTok atau main sosmed, 10 menit itu kan berharga buat perjalanan dari rumah ke tempat latihan.
sadar juga kalau kita itu sibuk, kesehatan juga penting. Jadi jangan terbawa suasana. Jadi nongkrong itu harus diatur waktunya. Gak ada kok, gak ada kok kata rugi kalau kita mengatur waktu. Karena kesehatan kan juga penting. Terus dari lomba-lomba kemarin nih, apa aja sih juara-juara yang Sasma dapatkan? Mungkin bisa diberitahukan sama teman-teman nih. Mungkin teman-teman pada belum tahu apa aja sih Sasma ini dapatnya apa aja, kenapa bisa diundang di podcast kali ini? Mungkin bisa. Saya ada juara ini juga. Yang pertama ini medali perunggu di Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional mewakili Universitas Mulawarman. Saya mendapatkan juara ketiga. Lalu untuk 2 medali emas ini juara 1 di Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur di Riau yang tanggal 1 Desember kemarin 2020. Selanjutnya nih, kan sudah ada gelar baru ya ibaratnya. Nah, bagaimana sih kamu mempertahankan atau meningkatkan lagi perolehan medali yang kamu punya sekarang? Yang pastinya untuk meningkatkan itu memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Karena kan waktu nggak bisa dibayar pakai apa-apa ya. Terus yang kedua harus memanfaatkan kesempatan yang datang. Karena kesempatan itu nggak datang 2 kali. Jadi selama ada kesempatan jangan disia-siakan. Berarti perlu dicatat ya teman-teman bahwa kesempatan itu tidak datang 2 kali. Jadi manfaatkan kesempatan dengan baik-baik. Oke, untuk yang selanjutnya itu kamu kan sebagai mahasiswa berprestasi, tentunya ada kalanya kamu merasa aku tertinggal banget nih di mata kuliah ini. Gimana ya cara aku mengejarnya? Apakah aku mampu? Bagaimana cara kamu berpikir bahwa aku bisa dalam melakukan hal ini? Kalau untuk tertinggal itu pasti ada walaupun sedikit. Yang pertama kita harus terima dulu kalau kita ini tertinggal. Jadi kita ikhlaskan dulu apa yang benar-benar menimpa kita. Terus untuk mampu tidaknya itu kita harus percaya diri dulu dengan kemampuan kita. Kalau kita nggak percaya diri, ya gimana kita mau maju? Siapa yang mau disuruh percaya diri kalau bukan kita? Tapi kalau kita udah percaya diri, kemampuan kita itu bisa berkembang menjadi 100 bahkan bisa lebih. Jadi selama perlombaan itu intinya percaya diri lah ya. Sama yakin kan kita juga punya Tuhan. Apa gunanya kita ibadah kalau kita nggak minta sesuatu sama Tuhan. Terus kan pasti selama perjalanan lomba ini nggak lama banget lah bisa dibilang ya, kisaran 3 minggu ya. Nah, selama perjalanan itu ada nggak sih rasa kayak nanti aku ketemu dari ini nih yang membuat kamu tuh insecure, ada nggak? Pasti ada. Terus kalau untuk saya sendiri nggak ada yang namanya ketemu ini. Bagi saya semua musuh itu rata sama, semuanya susah. Dan cara mengatasinya ya tadi harus tingkatkan aja kepercayaan diri, percaya sama usaha yang udah dilakukan, percaya sama takdir. Karena kan rezeki udah ada yang ngatur. Yang penting kita udah usaha semaksimal mungkin untuk rezeki itu bisa kita sampaikan. Jadi saya mau tanya deh ya, awal mulanya kamu suka sama kegiatan bela diri khususnya kamu belajar ini, apakah itu dari faktor kemauan diri kamu sendiri atau ada dorongan dari orang lain, misalnya orang tua atau rekan-rekan sebaya? Dua-duanya sih. Pertama orang tua itu, karena kan saya juga 3 bersaudara, saya perempuan sendiri, otomatis kan orang tua juga agak was-was sama anak perempuan. Terus yang kedua saya juga mau, karena berdasarkan pengalaman waktu SD itu saya dibully terus karena takut gitu nggak berani ngebales, jadi orang tua juga nyuruh supaya itu meningkatkan kepercayaan diri. Berarti selain untuk itu sebagai kemauan diri sendiri, itu ada juga dari dorongan orang tua ya, membuat kamu makin semangat nih bahwa aku yakin bahwa aku ada peluang untuk di bela diri ini. Pernah nggak sih kamu itu ngerasa kan kalau yang kamu jelasin tadi ini pulang latihan, ngerjain tugas, besoknya kampus, ada nggak sih rasa bosan yang muncul dalam diri kamu? Kenapa ini siklusnya berulang-ulang kayak gitu? Ada perasaan jenuh itu ada, cuman kita jangan mikir yang sekarang aja tapi pikirkan yang kedepannya. Kayak misalnya kita pikir nggak apa-apa deh ini jalaninnya susah-susah sekarang, bersenang-senangnya kemudian. Bersenang-senangnya kan oh kita dapat juara, orang tua bangga, pelatih, dosen, kampus juga bisa bangga. Jadi ya itu gak apa-apa
kejuaraan-kejuaraan yang ada? Pencapaian terbesar saya selama ini yang baru aja saya jalani, bisa meraih 2 medali emas di Porprov. Hebat banget berarti ya teman-teman. Dia berhasil mendapatkan 2 medali emas yang terbaru ini, masih fotonya nih ya. Oke, untuk yang selanjutnya, setelah kamu mendapatkan medali-medali yang ada tadi, apakah ada pencapaian lain atau masih ada kegiatan lain yang kamu lakukan dalam waktu dekat ini dan perlu kamu persiapkan secara matang? Itu pasti ada, karena untuk perlombaan kuliah kan juga tetap berjalan terus. Untuk saat ini target saya itu prapon dan juga pon. Jadi untuk persiapan saya masih mempersiapkannya dari sekarang. Oke, berarti sekarang masih setelah ada perlombaan masih ada latihan-latihan selanjutnya nih. Oke, berarti tetap semangat ya tapi ya. Oke sih ya. Apa sih prinsip yang kamu pegang supaya kamu masih punya rasa semangat bahwa wah ini aku harus kejar nih, ada yang target yang perlu aku kejar lagi. Rasa semangat ya. Rasa semangat yang paling utama itu ingat orang tua. Ingat orang tua, ingat gimana sih rasanya berprestasi kan, bangga, senang, membawa nama kota kan. Gak semua orang bisa seperti itu. Jadi kembali lagi seperti tadi, manfaatkan kesempatan yang ada, karena kesempatan itu tidak datang 2 kali dan juga tidak datang ke semua orang. Mungkin podcastnya udah mau habis ya, mungkin kita dari Saspa sendiri memberikan sedikit informasi atau sedikit motivasi buat teman-teman yang nonton podcast kali ini. Langsung aja kepada Teman-teman harus menjadi pribadi yang lebih mandiri, karena kita melakukan apapun itu nggak bisa tergantung sama orang. Yang tahu dan mengerti diri kita itu kan kita sendiri. Terus yang kedua, kita harus belajar tanggung jawab, karena kunci dari semua itu tanggung jawab dan juga kedisiplinan. Habis itu jangan lupa ingat Tuhan juga. Tetap rendah hati, karena setinggi apapun yang kita raih, kalau kita sudah sekali sombong itu bakal ngaruh besar. Terima kasih banyak loh kepada Saspa karena sudah berbagi ceritanya di podcast kali ini. Sama. Mungkin itu aja podcast keseruan kita pada hari ini bersama Saspa. Saya akhiri podcast pada hari ini, kurang lebih